Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aidil Saputra dengan NPM 1840301028. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu permasalahan dalam pengembangan sumber daya air. Ini merupakan tugas saya dalam mata kuliah pengembangan sumber daya air. Dalam pengembangan sumber daya air, tentu saja kita akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dari pengembangan sumber daya air. Yang saya dapat permasalahan-permasalahan itu ada 8. Yaitu yang pertama adalah kekeringan, yang kedua banjir, yang ketiga itu tanah longsor, yang keempat erosi, yang kelima sedimen tanah, yang keenam adalah intrusi air laut, yang ketujuh kerusakan daerah tangkapan air hujan, dan yang terakhir adalah pencemaran, baik itu pencemaran lingkungan maupun pencemaran air. Di penjelasan kali ini saya hanya menjelaskan satu masalah dalam pengembangan sumber daya air, yaitu yang seperti kita lihat itu adalah masalah kekeringan. Di mana dalam penjelasan ini saya akan memfokuskan 5 penjelasan atau 5 poin penjelasan, yang dimana yang pertama adalah bagaimana masalah ini bisa terjadi atau sumber masalah tersebut atau sumber kekeringan ini. Yang kedua adalah penyebab dari masalah tersebut, apa yang menyebabkan kekeringan itu terjadi. Dan yang ketiga, dari masalah itu terjadi, apa dampak dari masalah tersebut atau dampak dari kekeringan ini. Yang keempat adalah bagaimana masalah ini dihadapi atau menangani masalah tersebut, atau penanganan yang akan dilakukan jika terjadi kekeringan itu. Dan yang terakhir, bagaimana solusinya jika terjadi kekeringan. Ya, kita langsung mulai saja menjelaskan bagaimana sumber dari masalah tersebut atau sumber-sumber masalah dari kekeringan. 4 poin penting yaitu adalah curah hujan, musim kemarau panjang, kekurangan pasokan air, dan manusia itu tersendiri. Di mana sumber masalah kekeringan itu biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata, atau curah hujan itu sedikit sekali, bahkan tidak ada, sehingga terjadilah kekeringan. Biasanya yang kita sebut jika jarang terjadi curah hujan, jarang terjadi hujan, itu biasanya kita sebut musim kemarau, di mana musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Jadi curah hujan dan musim kemarau panjang itu bisa saja membuat tanah atau membuat pengembangan sumber daya air, yaitu kekeringan. Di mana kekeringan itu menyangkut neraca air antara inflow atau outflow, atau antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tidak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tetapi hendaknya juga dilihat sebagai fenomena alam yang terkait erat dengan
tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air. Di mana masyarakat dunia ini tentu saja memerlukan banyak kebutuhan air. Tubuh kita saja mengandung 80% air. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu saja membutuhkan pasokan air yang cukup banyak, yang sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan penggunaan lahan dan air serta menurunnya daya dukung lingkungan. Akibatnya, kekeringan semakin sering terjadi dan semakin meluas. Kekeringan dapat menimbulkan dampak yang amat luas atau kompleks dan juga rentang waktu yang panjang. Kekeringan berkaitan juga dengan menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Tahap kekeringan selanjutnya adalah terjadinya kekurangan pasokan air, di mana jika terjadi di mana air yang kita pasok, yang kita simpan itu berkurang. Kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan air tanah. Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan. Jadi jika pasokan air yang di waduk, danau, air sungai, dan lain sebagainya jika terlihat berkurang atau sudah mencapai titik batasnya, maka akan bisa diprediksi akan terjadi kekeringan. Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas tanah atau kandungan air dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas, yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering. Kekeringan kita bisa lihat juga di lahan pertanian dengan melihat tanahnya. Selanjutnya adalah penyebab dari kekeringan ini. Yang pertama itu ya tentu saja yang seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu berkurangnya curah hujan atau curah hujan itu rendah dan lebih lamanya musim kemarau. Jadi sudah curah hujannya berkurang, musim kemaraunya itu lama juga, sehingga bisa meningkatkan atau menyebabkan kekeringan. Masalah kekeringan dalam pengembangan sumber daya air. Dengan berkurangnya curah hujan ini, yaitu yang pertama itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan kekeringan semakin menjadi sering. Polusi udara juga mempengaruhi perubahan iklim sehingga kekeringan tidak dapat dihindari. Akibat dari berubahnya iklim ini, yang berubahnya itu terlampau sering, maka mendukung kekeringan itu terjadi. Dan juga ada 4 poin, itu adalah lapisan tanah tipis, air tanah dalam, tekstur tanah kasar, dan topografi. Di mana yang pertama adalah lapisan tanah tipis. Dengan lapisan tanah yang tipis, air hujan yang terkandung dalam tanah tidak akan bertahan lama. Hal ini dapat terjadi karena air akan lebih cepat mengalami penguapan oleh panas matahari. Biasanya bencana kekeringan sering terjadi di daerah pegunungan karena di daerah ini memiliki lapisan tanah yang tipis. Jadi jika
permukaan tanah itu tipis, tentu saja akan menyimpan cadangan air itu cukup sedikit. Nah, jika terjadi musim kemarau yang panjang, maka tanah tersebut akan mengalami kekeringan karena tidak cukupnya pasokan air yang dia simpan. Dan yang kedua itu adalah air tanah dalam. Air tanah yang menyebabkan sumber-sumber mata air mengalami kekeringan di musim kemarau karena air yang terdapat jauh di bawah lapisan tanah tidak mampu naik, sehingga kalaupun ada sumber mata air yang tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau, itu jumlahnya terbatas. Yang ketiga itu tekstur tanah kasar. Tekstur tanah kasar tidak mampu menyimpan air dengan jangka waktu yang lama karena air hujan yang turun akan langsung mengalir ke dalam karena tanah tidak mampu menahan laju air. Di lain sisi, air yang terkandung dalam tanah memiliki tekstur yang kasar, akan mengalami penguapan relatif lebih cepat karena rongga-rongga tanah jelas lebih lebar dan sangat mendukung terjadinya proses penguapan. Yang keempat itu topografi. Biasanya daerah yang rendah akan memiliki kandungan air tanah yang lebih banyak daripada di daerah dataran tinggi. Hal ini disebabkan karena air hujan yang diserap oleh tanah akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oleh karena itu, air akan lebih banyak terserap oleh tanah di dataran yang lebih rendah. Berikut kekeringan akibat manusia itu terjadi karena yang pertama itu manusia itu memerlukan kebutuhan air, di mana kebutuhan air itu lebih besar daripada pasokan yang direncanakan. Akibatnya ketidaktaatan penggunaan terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Kebutuhan yang lebih besar itu tentu saja mungkin pertambahan jumlah penduduk atau pertambahan manusia, sehingga kebutuhan air itu lebih besar dari pasokan yang direncanakan. Yang kedua, kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi sumber-sumber air atau tangkapan air yang dimana sebagai penyimpan air atau penyedia air untuk menangani kekeringan ini dirusak juga oleh manusia tersebut, entah itu bagaimana kerusakannya, sehingga jika terjadi musim kemarau tentu saja penyimpanan ini tidak berlangsung secara efisien, sehingga air yang disimpan itu cenderung sedikit. Yang ketiga, kerusakan akibat manusia adalah berdasarkan klasifikasi kekeringan tersebut, maka prioritas penanggulangan bencana kekeringan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Dan yang terakhir, khusus untuk kekeringan yang disebabkan oleh ketidaktaatan para pengguna air dan pengelola prasarana air, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melakukan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kepada masyarakat perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif sehingga memahami dan melakukan pola penggunaan air sesuai peraturan atau ketetapan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah manusia tersebut, yaitu adalah dengan melakukan sosialisasi masyarakat, di mana penyedia sosialisasi ini adalah pemerintah itu sendiri untuk melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mencemari sumber-sumber air atau tanah air, sehingga tidak mengurangi penyimpanan air tersebut. Tentu saja penyebab-penyebabnya itu terjadi tidak hanya yang dijelaskan sebelumnya. Ada penyebab
penyebab kekeringan lainnya. Salah satunya adalah ini terjadinya pergeseran das atau daerah aliran sungai, terjadinya kerusakan hidrologis, dan kekeringan agronomis. Yang pertama adalah terjadinya pergeseran daerah aliran sungai atau das, utamanya di wilayah hulu. Hal ini membuat lahan beralih fungsi dari vegetasi menjadi non-vegetasi. Efek dari perubahan ini adalah sistem resapan air di atas yang menjadi kacau dan akhirnya menyebabkan kekeringan. Yang kedua adalah terjadinya kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis wilayah hulu sungai sehingga waduk dan juga saluran irigasi diisi oleh sedimen atau tanah-tanah. Hal ini kemudian menjadikan kapasitas dan daya tampung menjadi drop. Cadangan air juga mengalami pengurangan atau cadangan air yang kurang akan memicu kekeringan parah saat musim kemarau tiba. Yang ketiga itu penyebab kekeringan di Indonesia lainnya adalah persoalan agronomis atau dikenal juga dengan nama kekeringan agronomis. Hal ini diakibatkan pola tanam petani di Indonesia yang memaksakan penanaman padi pada musim kemarau dan mengakibatkan cadangan air semakin tidak mencukupi. Kemarau panjang disebabkan oleh penyimpangan iklim yang mengakibatkan musim kemarau lebih lama dari semestinya. Sehingga akibat dari kemarau panjang ini akan mengalami kerusakan. Contoh-contoh kerusakan sumber daya lingkungan akibat kemarau panjang itu adalah yang pertama itu tumbuhan dan padang rumput mengering sehingga mengancam usaha peternakan. Yang kedua itu sumber air dan sumur mengering. Yang ketiga sumber irigasi pertanian mengering juga. Yang keempat memicu terjadinya kebakaran hutan akibat kekeringan ini atau kemarau panjang ini. Dan yang terakhir, hasil pertanian menurun, bahkan bisa membuat gagal panen. Dan ini memasuki penjelasan berikutnya, yaitu dampak-dampak dari masalah kekeringan ini. Di sini dibagi dua, yaitu dampak fisiknya dan dampak non-fisiknya. Dampak dari fisiknya adalah sumber air minum berkurang. Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berkurang. Banyak tanaman mati dan terjadi erosi, kerusakan habitat hewan, dan tanah mengalami kerusakan. Yang penjelasan dampak non-fisiknya itu adalah kerugian produksi tanaman pangan, susu, ternak, dan perikanan, kerugian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, kerugian pendapatan petani, kerugian bisnis turisme dan rekreasi, kerugian terhadap pemerintah maupun masyarakat. Di sini kerugian fisik itu kerusakan terhadap habitat spesies, contohnya adalah ikan dan binatang lainnya. Erosi angin dan air terhadap tanah, kerusakan spesies tanaman, mempengaruhi terhadap kualitas air atau salinisasi, mempengaruhi terhadap kualitas udara, debu, polutan, berkurangnya daya pandang, tanah menjadi mengeras dan retak-retak sehingga sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Suhu siang hari sangat tinggi dan sebaliknya pada malam hari suhu udara sangat dingin. Jadi kita langsung menerima dampak dari kekeringan itu adalah pada siang hari itu suhunya itu sangat tinggi, tetapi pada malam hari itu suhunya sangat dingin.
Dan yang terakhir adalah terganggunya hidrologi lingkungan yang berakibat terjadinya kekurangan air pada musim kemarau. Dan dampak non-fisiknya itu kerugian produksi tanaman pangan, susu, ternak, dan perikanan. Produksi tanaman turun atau rendah, bahkan menyebabkan tanaman mati sehingga merugikan petani. Kerugian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, kerugian pendapatan petani, dan lain-lain yang terkena secara langsung. Kerugian dari bisnis, turisme, dan rekreasi, kerugian pembangkit listrik tenaga air, dan meningkatkan biaya-biaya energi, menurunnya produksi pangan dan meningkatnya harga-harga pangan, pengangguran sebagai akibat menurunnya produksi yang terkait dengan kekeringan, kerugian pendapatan pemerintah, dan meningkatnya kejenuhan pada lembaga-lembaga keuangan. Karena produksi rendah secara real mengalami kerugian material maupun finansial yang besar dan bila terjadi secara luas mengancam ketahanan pangan nasional. Dari dampak-dampak tersebut, tentu saja kita akan mengalami dampak itu jika terjadinya kekeringan. Dan penyebab-penyebab sebelumnya itu kita jelaskan bagaimana penyebab masalah kekeringan itu terjadi. Jadi jika terjadi masalah kekeringan, kita tahu penyebabnya di mana dan apa dampak dari kekeringan itu terjadi jika terjadi. Jadi bagaimana kita melakukan penanganan terhadap kekeringan jika terjadi. Yang mana kita akan menjelaskan di sini adalah ada 6. Di sini saya akan memberikan 6 cara untuk menangani masalah tersebut, menangani masalah kekeringan. Yang pertama adalah pembangunan embung atau waduk. Yang kedua adalah mengatasi jika waduk itu mengalami pendangkalan. Yang ketiga adalah memperbaiki saluran dan sarana irigasi. Yang keempat adalah melakukan penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Yang kelima adalah menggunakan metode SRI atau System of Rice Intensification. Yang keenam adalah pengaturan pola tanam. Yang pertama adalah itu pembangunan embung atau waduk. Di mana embung itu sebagai penampung air hujan. Embung waduk dapat menjadi penyedia air pada saat musim kemarau tiba, terutama di awal musim kemarau. Keberadaan embung dapat menyelamatkan tanaman yang terjebak oleh datangnya musim kemarau. Ketersediaan air dalam embung tergantung dari kapasitas embung itu sendiri. Dengan kata lain, semakin besar kapasitas embung, semakin lama air yang tersedia dan semakin banyak lahan yang bisa diairi. Jadi fungsi utama dari embung ini atau waduk menyimpan air. Jadi jika di mana ada musim hujan, di sini embung itu menyimpan air berlebih atau menyimpan pasokan air di suatu tempat. Jadi untuk menyimpan air. Dan jika terjadi musim kemarau, air simpanan ini bisa digunakan untuk mengaliri atau memberikan air untuk tanah-tanah yang mengalami kekeringan atau mengalami kekeringan. Dan ketersediaan pasokan air dari embung atau waduk ini tergantung bagaimana kapasitas yang bisa embung atau waduk ini yang bisa
yang bisa dia menyimpan, atau konstruksi dari embung waduk ini bagaimana atau dapat menyimpan kapasitas air itu jika terjadi musim hujan untuk menghindari musim kemarau. Yang kedua itu mengatasi jika terjadi pendangkalan pada waduk. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pemeliharaan waduk adalah terjadinya pendangkalan. Pada tahap selanjutnya, pendangkalan dapat mengurangi kapasitas waduk dalam menampung volume air, sehingga pada musim kemarau, waduk cepat mengering. Salah satu penyebab pendangkalannya adalah adanya sedimentasi butiran tanah yang dibawa oleh aliran sungai dari daerah hulu akibat rusaknya ekosistem hulu. Selanjutnya adalah memperbaiki saluran dan sarana irigasi. Salah satu bagaimana kita menangani masalah kekeringan. Dewasa ini banyak sekali saluran irigasi yang kondisinya sudah rusak, temboknya retak-retak, dan lain-lain. Kondisi seperti ini akan memperbanyak kebocoran air di perjalanan. Sebab air akan banyak meresap dan terbuang ke dalam tanah, sehingga semakin ke hilir, debit alirnya makin berkurang. Karena itu, perbaikan yang rusak dapat mempertahankan debit air dari hulu hingga ke tempat tujuan atau hilir. Yang keempat adalah melakukan penghijauan dan mengurangi konversi lahan di hulu di daerah hulu. Berkaitan dengan pendangkalan waduk, penghijauan dapat mengurangi terjadinya sedimentasi. Tanaman yang ditanam pada lahan-lahan kosong dapat menjaga atau mengikat butiran tanah saat terjadi hujan. Tanaman yang rapat juga dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan dan penguapan sehingga air tanah akan tersedia lebih lama. Dengan demikian, pasokan air untuk waduk tetap kontinu dengan fluktuasi debit yang relatif kecil. Yang kelima adalah SRI atau System of Rice Intensification. Budaya hemat air dan input pada tanaman padi salah satunya dengan metode SRI, System of Rice Intensification. SRI adalah cara budidaya tanaman padi yang intensif dan efisien dengan proses manajemen sistem perakaran dengan berbasis pada pengelolaan tanah, tanaman, dan air. Tanaman padi sawah berdasarkan praktek SRI ternyata bukan tanaman air, tetapi dalam pertumbuhan membutuhkan air, dengan tujuan menyediakan oksigen lebih banyak di dalam tanah, kemudian tidak tergenang akar dan akan tumbuh dengan subur dan besar, maka tanaman dapat menyerap nutrisi atau makanan sebanyak-banyaknya. Hasil metode ini sangat memuaskan. Contohnya di Madagaskar, pada beberapa tanah tak subur yang produksinya normalnya 2 ton per hektar, petani yang menggunakan SRI memperoleh hasil panen lebih dari 8 ton per hektar. Beberapa petani memperoleh 10-15 ton per hektar. Bahkan ada yang mencapai 20 ton per hektar. Metode SRI minimal menghasilkan panen 2 kali lipat dibandingkan metode yang biasa dipakai petani. Hanya saja diperlukan pikiran yang terbuka untuk menerima metode baru dan kemauan untuk bereksperimen. Dalam SRI, tanaman diperlukan sebagai organisme hidup sebagai mestinya, bukan diperlakukan seperti mesin yang dapat dimanipulasi. Dan yang terakhir adalah pengaturan pola tanam. Mitigasi dan adaptasi atau AMA, perubahan iklim yang mengurangi dampak perubahan iklim terdapat sektor pertanian. Mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan iklim melalui penurunan emisi atau pancaran GRK serta peningkatan penyerapan GRK.
Program ini lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi antara lain varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan atau kapasitas absorpsi karbon tinggi, penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan pupuk organik, biopetisida dan pakan ternak rendah emisi GRK. Sebagai pribadi dan komunitas, kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi ini dengan mempraktekkan hal-hal seperti mengurangi penggunaan aerosol, menghemat air dan energi, mendaur ulang barang-barang seperti plastik, kertas dan kardus, gelas, serta kaleng. Adaptasi merupakan upaya penyelesaian teknologis, manajemen, dan kebijakan. Salah satu penanganan khusus saya tambahkan yaitu adalah pemanfaatan jerami. Jerami sebagai mulsa tanaman. Saat memasuki musim kemarau, jerami bisa dimanfaatkan sebagai mulsa tanaman yang tujuannya adalah mengurangi penguapan air sehingga tanaman tidak kekeringan saat musim kemarau panjang. Membuat jerami menjadi kompos seperti halnya membuat kompos dengan bahan organik lain. Dalam pembuatan kompos dengan media jerami juga memerlukan mikroorganisme dekomposer untuk mempercepat proses fermentasi. Dengan menggunakan dekomposer hanya butuh waktu 15-20 hari untuk membuat kompos yang siap pakai dan langsung bisa diaplikasi ke sawah lagi. Dalam proses mengkomposkan jerami bisa ditambah dengan kotoran sapi atau sampah hijau. Nah, penjelasan selanjutnya itu bagaimana solusi untuk masalah atau solusi untuk melakukan kekeringan itu adalah ini ada strategi mitigasi dan upaya pengurangan jika bencana kekeringan ini terjadi. Yang pertama itu adalah memperbaharui paradigma petani terkait kebiasaan memaksakan penanaman padi di musim kemarau. Yang kedua, membangun atau merehabilitasi jaringan sistem irigasi. Yang ketiga adalah membangun serta memelihara wilayah konservasi lahan juga wilayah resapan air. Selanjutnya, mengaplikasikan juga memperhatikan lebih cermat peta rawan yang mengalami kekeringan. Selanjutnya, menciptakan kalender tanam. Selanjutnya, pemerintah menyediakan informasi perubahan iklim yang lebih akurat. Selanjutnya, memberikan bantuan serta produksi berupa pompa air dan pupuk dan lain-lain. Selanjutnya, budidaya hemat air dengan SRI, System Rice Intensification. Selanjutnya, penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengolahan data. Selanjutnya, penyusunan perda atau peraturan daerah untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air dengan memperhatikan historical right dan asas keadilan. Selanjutnya, pembentukan Pokja dan Posko kekeringan pada tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya adalah adanya peringatan oleh pemerintah jika akan terjadi kekeringan karena akan membantu kondisi masyarakat nanti. Selanjutnya, penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Selanjutnya, pengembangan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Dan yang terakhir, memberikan sistem reward dan punishment bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan atau lahan. Ada juga solusi untuk mengatasi masalah kekeringan adalah dengan melakukan pengolahan air hujan dengan baik dengan cara menabung atau menyimpan air hujan tersebut. Jadi jika ketika musim hujan sebagai persiapan terjadi kekeringan.
Bagaimana kita menabung itu adalah bagaimana salah satunya adalah membangun bangunan penyimpan cadangan air sebagai penabung kita. Dengan menyimpan cadangan air adalah dengan membangun bendungan, waduk atau embung atau lain sebagainya. Bagaimana dia menyimpan air tersebut? Dengan adanya bangunan ini, penyimpanan cadangan air seharusnya bisa mengatasi adanya kekeringan. Ini ada dua contoh bendungan untuk menyimpan cadangan air, sehingga jika terjadi musim kemarau atau kekeringan, kita bisa menggunakan air tersebut karena kita sudah menyimpan air itu tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang masalah kekeringan terhadap pengembangan sumber daya air. Kurang lebihnya dimohon maafkan, dan kata-kata yang kurang atau yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.